Mari pagi hari ini kita siap mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kami bagikan pagi hari ini adalah bertema 12 prinsipal gaya hidup orang percaya, atau 12 gaya hidup murid-murid Kristus yang sejati. Tentu saya tidak bisa membagikan seluruh 12-nya, saya bagi 4 seri. Jadi minggu ini kami hanya akan melihat dari tiga poin utama, supaya ini adalah hal-hal yang perlu kita pelajari. Saudara-saudara, ya, para ahli nutrisi dan para dokter katakan, jikalau kita ingin sehat, kita harus makan makanan yang sehat. Kita harus berolahraga, ya, dan juga kita harus istirahat yang cukup dan pikiran yang tenang. Itu akan memberikan kita kesehatan tubuh. Dan saudara-saudara, dan menurut pemerintah mengenai vaksin, mengenai supaya kita tidak terkena COVID, ya, kita disuruh apa? Seperti tadi yang Pastor Nicholas sudah katakan, jaga jarak, pakai mask, pakai vaksinasi, dan sesudah itu harus hati-hati, jangan terlalu sering keluar. Ya, oleh karena itu hari ini untuk bukti supaya kita adalah murid sejati dapat dilihat dari gaya hidup kita. Karena gaya hidup kita inilah yang akan memberikan kita kekuatan, membuat kita berakar, dan membuat kita ini selalu sehat secara rohani. Mari saat ini saya ingin yang bagikan prinsip yang pertama adalah kita harus mengizinkan hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu satu kebutuhan yang tidak bisa, yang dilupakan atau tidak bisa dipedulikan. Harus benar-benar kita mengizinkan dan benar-benar kita mencari Tuhan untuk memimpin hidup kita. Mari kita baca beberapa ayat dari Yohanes supaya saudara bisa melihat dari Yohanes 14 ayat 16. Ya, saudara perhatikan di sini. Sudah dapat saudara-saudara, itu ada juga di screen, saudara boleh baca. Tapi kalau saudara memiliki Alkitab, lebih bagus lagi, ya, supaya kita benar-benar ini. Saya akan bacakan, ya. Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya, Ia katakan bahwa Ia akan mengutus dan meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus, Roh kebenaran itu sebagai penolong yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Dan sejak hari Pentakosta terbukti murid-muridnya dipimpin oleh Roh Kudus, membuat mereka kuat, mereka berhasil di dalam pelayanan, sehingga sampai saat ini kita memperoleh kekuatan. Di Yohanes 16 ayat 8, saudara perhatikan, lihat di sini. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran,
dan penghakiman. Jadi kita itu bisa insaf atau sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan kita bisa mengetahui kebenaran dan mengetahui bahwa penghakiman Tuhan itu adil. Kita harus ada Roh Kudus yang membukakan ke dalam hidup kita. Saudara-saudara, itu penting sekali. Kita baca ayat 13 dan 14 juga. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14-nya, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita bisa memperoleh kekuatan, bisa memperoleh kemenangan. Apakah kita hanya mengizinkan Roh Kudus bekerja hanya hari Minggu? Tentu tidak. Saudara tahu, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Ia hadir dalam hidup kita. Ia sering berbicara kepada kita. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat karena kita tidak mendengarkan pimpinan dari Roh Kudus. Kalau kita bisa hidup di dalam pimpinannya, sulit sekali untuk kita berbuat kesalahan. Karena Ia memberikan kita hikmat. Ia tahu apa yang akan terjadi di hari-hari depan. Dia sudah melihat semuanya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita izinkan hidup kita setiap hari. Apakah kita ini dipimpin oleh Roh Kudus? Cara Roh Kudus bekerja itu adalah melalui apa yang kita peroleh melalui firman. Ia akan teguhkan firman yang telah kita pelajari, yang telah kita dengar. Firman itulah yang Ia selalu berbicara kepada kita. Dan juga Ia pun dapat berbicara ke dalam lubuk hati kita yang terdalam, atau suara hati. Apakah kita mendengar itu? Beberapa kali di dalam perjalanan hidup saya sadar benar bahwa Roh Kudus memimpin saya. Dan saya mengambil keputusan yang tepat. Berapa kali dalam keadaan galau saya bertanya, Roh Kudus, saya butuh pimpinanmu. Ia memberikan pimpinan yang bagus sekali, yang luar biasa. Dan hasilnya, saudara bisa tahu sampai sekarang, kalau saya boleh kuat, itu sebuah karena permulaan di dalam hidup saya selalu mengandalkan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya hanya anjurkan, saya sebagai hamba Tuhan yang telah melalui banyak tantangan ini, mari lagi kita lihat di sini. Mari kita minta pimpinan Tuhan untuk memimpin hidup kita. Kita baca lagi, saudara perhatikan dalam Kisah Rasul 13, Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 4, kita baca di sini. Ya, mari saudara-saudara lihat di sini. Ayat 2 dan sampai ke 4, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ketentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoa mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Saudara perhatikan, untuk memilih orang yang tepat, untuk pergi memberitakan Injil,
kepada bangsa-bangsa yang lain. Mereka memohon pimpinan Roh Kudus. Saat mereka mau berangkat pun, mereka bertanya kemana mereka harus pergi. Kita tahu apa yang telah mereka lakukan. Dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan mempertemukan Barnabas dan Paulus dengan orang-orang yang punya pengaruh. Sehingga salah satu di Pulau Siprus itu, orang-orang besar di situ dapat mengalami Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Setiap kali kita bangun pagi, jangan memikirkan apa yang harus dikerjakan dulu. Baru sesudah itu kita memikirkan Roh Kudus. Tapi dalam setiap waktu hidup kita, mulai kita bangun, sampai kita tidur, pikiran kita selalu ada connect dengan Roh Kudus. Selalu bertanya, selalu siap untuk dituntun, selalu siap untuk dengan kerendahan hati untuk mendengar suaranya. Bahkan ya kita harus melakukannya. Banyak orang mendengar suara Tuhan, tapi tidak melakukannya. Apa artinya? Dan itu sama seperti anak-anak kita yang kita katakan, ayo mari keluarkan itu sampah tuh, ayo keluarkan sampah. Dia bilang, iya Mom, ya Dad. Tapi dia masih main HP-nya atau main game-nya. Dan sebentar lagi dia lupa. Apakah itu mentaati? Tidak. Oleh karena itu saudara-saudara, kita perlu selalu dalam setiap saat hati kita. Kita perlu kekuatan. Dan tidak ada kekuatan yang lebih dalam dari hidup yang dipimpin Roh Kudus. Apakah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus? Ataukah hanya hari Minggu waktu saudara dengar baru ingat? Ingat, 7 hari. Setiap saat, saya tidak katakan bahwa Roh Kudus akan berbicara setiap detik. Tetapi kita yang selalu siap. Karena tanpa waktu yang ditentukan, jikalau Roh Kudus mau berbicara, apakah kita siap? Oleh karena itu firman Tuhan katakan, apa yang dikatakan Roh, bagi yang bertelinga, kiranya ia siap mendengar. Dan di sini kita lihat lagi. Terakhir, ini satu penekanan yang luar biasa. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 di sini. Ini waktu saya sering membaca dan saya selalu katakan, loh apakah hanya orang-orang yang dipimpin Roh saja yang menjadi anak Allah? Ini di sini. Ya, semua orang yang dipimpin Roh, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Adalah anak Allah. Benar, saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus, status kita sebagai anak Allah. Tapi apakah dalam ketaatan kita, dalam mengikuti Dia, apakah sikap hati kita sebagai anak-anak Allah? Karena kita sudah sadar, banyak orang yang mengaku percaya dan yang mungkin juga ke gereja, tapi belum tentu ia mentaati pimpinan Roh Kudus. Di sini dikatakan orang-orang yang dipimpin Roh Kuduslah yang disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, kitalah orang-orang itu. Oleh karena itu, hari ini poin pertama yang saya rindukan akan merupakan gaya hidup kita. Gaya hidup itu bukan berarti hanya sekali-sekali, tapi itu merupakan siapa kita. Itu merupakan gaya kita berpikir, gaya kita bekerja, karena itu akan menunjukkan di dalam sikap hati kita dan perbuatan kita. Marilah gaya hidup kita, gaya hidup duniawi, gaya hidup orang yang tidak mengenal Tuhan, ataukah gaya hidup anak-anak Allah yang selalu hidup di dalam pimpinannya. Dan yang kedua, yang hari ini saya rindu bagikan, yaitu
Ya, prinsip yang kedua, kita bergaul dengan Tuhan dalam doa kita. Kita selalu bergaul dengan Tuhan. Siapakah teman gaul kita? Teman main kita? Kita harus menempatkan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita, yaitu Dia adalah teman paling dekat di dalam hidup kita. Salah satu yang membuat Nuh kuat, ia boleh menang atas segala tantangan, meskipun membuat kapal itu tidak mudah. Ya, di firman Tuhan katakan itu sesuatu yang mustahil. Tetapi ia boleh memperoleh kemenangan karena hatinya dekat dengan Tuhan. Ia bergaul dengan Tuhan. Henokh bergaul dengan Tuhan sehingga Tuhan pun mengangkat dia pada waktu yang ditentukan. Saudara-saudara yang dikasihin, siapakah teman gaul kita? Doa merupakan pintu untuk kita memiliki conversation, relationship yang bagus dengan Tuhan, yang mulia sekali. Dan firman Tuhan katakan, jikalau kita membuka hati kita, Dia juga selalu membuka pintu untuk mendengar seruan semua kebutuhan, keluhan kita, apapun yang kita alami. Oleh karena ini, bagaimana dengan gaya hidup kita? Apakah kita hanya menanti orang lain mendoakan kita? Ataukah kita hanya pada waktu acara doa syafaat kita mengikuti, tapi sesudah itu kita melupakannya? Orang-orang yang berkemenangan di muka bumi ini. Ya, bukan saja pada waktu zaman Alkitab, tetapi sampai saat ini. Orang-orang yang berkemenangan adalah orang-orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan dan selalu hidup di dalam doa. Saya selalu anjurkan orang jangan datang kepada Tuhan itu langsung dengan permohonan saja. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan Yesus katakan sebelum kita menyampaikan, Ia pun sudah tahu apa yang kita butuhkan. Ya, tetapi yang Ia rindukan adalah hati kita yang melekat dengan Dia. Hati yang menyampaikan pujian penyembahan. Saya selalu katakan kenapa kita perlu menyampaikan pujian penyembahan, ucapan syukur kepada Dia. Karena itu sesungguhnya baik untuk kita, berguna untuk kita. Saudara bayangkan yang saudara selalu datang hanya omelan dan sungut-sungut kepada seseorang. Ya, bagaimana hubungan? Apakah itu akan kuat dan bertahan? Tetapi kalau saudara selalu datang dengan kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan. Saudara-saudara, saya sering sekali saat ada hal-hal yang saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya bukan katakan bahwa saya selalu melakukan keputusan-keputusan yang tepat terus. Ya, kadang-kadang sebagai manusia saya masih ada perasaan takut, ada perasaan bimbang. Apakah ini salah atau ini benar? Sebagai manusia kita ada itu. Ya, tetapi saat kita dengan kerendahan hati datang memohon kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan. Oleh karena itu, selalu bergaul, selalu punya relation yang paling mulia. Relationship dengan keluarga sangat penting. Relationship dengan teman, relation dengan kolega kita di tempat kerja, penting itu semua. Tapi tidak ada yang lebih mulia dan penting saat kita tinggal di dalam Dia, melekat dalam Dia, bergaul di dalam Dia, dan memiliki persekutuan yang indah di dalam Dia. Maukah kita hari ini prioritaskan apapun yang kita akan lakukan, berikan waktu untuk Tuhan. Berikan waktu.
jangan sisa-sisa waktu. Karena kalau sudah sisa waktu, apalagi sudah waktu mau tidur, ya tinggal beberapa menit, berapa orang yang berkata, Tuhan saya mau berdoa. Tapi 1 menit kemudian sudah ngorok, sudah ketiduran. Saudara-saudara, itu kenapa? Saudara-saudara terlalu capek. Berikan waktu. Berikan waktu yang terutama. Bukankah kita saat kita bekerja hanya untuk orang bilang sepiring nasi, kita akan memberikan yang terbaik. Meskipun itu jam 5 pagi harus bekerja, jam 3 kita sudah harus siap dan kita jam 4 berangkat. Meskipun itu harus naik bus atau kereta api atau nyetir mobil dalam keadaan macet, kita akan tetap datang. Because kenapa? Kita melihat bahwa makanan, minuman, kebutuhan untuk keluarga harus dipenuhi. Tapi berapa banyak orang yang melupakan bahwa hidup di dalam Tuhan, di dalam doa kita harus berikan yang terutama dan yang terbaik dari hidup kita. Saudara-saudara, lakukan itu. Biarlah itu menjadi gaya hidup kita. Itulah yang menjadi who you are, the true murid yang sejati. Murid yang sejati itu demikian. Saudara, kita lihat sendiri. Tuhan Yesus di dalam Markus 6 ayat 46. Markus, saudara kita lihat itu, kita baca. Supaya saudara jangan ini aja, kita baca itu. Ya, Markus 6. Markus 6 ayat 46. Sorry, ini lengket. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Sibuknya Tuhan Yesus pada waktu itu baru memberikan makan 5.000 orang. Pada waktu itu berkhotbah, pada waktu itu segala macam kesibukan. Ia menyuruh murid-muridnya, kenapa ia mau supaya ia sendiri dengan Bapa di sorga. Untuk menyampaikan semua apa yang ia rindukan. Ia sampaikan kepada Tuhan. Kepada Bapanya dia memberikan laporan, hari ini ada kejadian ini, ada yang saya alami ini. Bayangkan, terima kasih banget Tuhan Bapa. Tuh lihat itu dengan 5 roti dan 2 ikan kita bisa memberikan makan begitu banyak orang. Dan ia sendiri dengan Bapa di gunung. Bisa saja dia pergi dengan murid-muridnya ke seberang menaikkan perahu itu. Tapi ia prioritaskan. Dan dikatakan semalaman dia berdoa. Hingga pagi-pagi baru dia datang untuk bertemu dengan murid-muridnya. Inilah kehidupan yang kita harus miliki di dalam ini. Markus ini 14 ayat 38 dan 39. Kita baca di sini. Tuhan Yesus akan mengalami sesuatu yang terbesar, yaitu dia akan memberikan dirinya untuk menjadi korban. Saudara perhatikan di sini. Yes. Ayat 38 dan 39. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi dan mengucapkan doa yang itu juga. Pada waktu ia mengalami tantangan terbesar di Taman Getsemani. Ia tidak banyak berbicara, tetapi ia datang di dalam doa. Dia katakan kepada murid-muridnya yang 3 kali ketiduran itu, dia bilang benar. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yaitu kamu harus berdoa. Memang benar, roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Kita semua, kenapa kita melakukan kesalahan? Karena kita mengizinkan kedagingan kita untuk ambil alih. Kalau kita benar-benar dipimpin oleh roh, kita tidak akan kalah. Kita tidak akan membuat banyak kesalahan di muka bumi ini. Itulah anjuran kita.
Ya, saya tidak usah baca lagi yang di James. Di James itu saya hanya katakan James 5. Ya, di Yakobus 5 ayat 17 katakan Elia itu manusia biasa. Ya, seperti saudara dan saya. Ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun hujan. Dan benar, hujan pun tidak turun di bumi ini selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara, manusia biasa. Kalau kita hidup di dalam doa, kuasa doa itu akan bekerja melalui hidup kita. Saudara-saudara, yang ketiga hari ini, saya rindu sekali untuk membagikan kepada saudara bagaimana kita bisa memiliki gaya hidup orang-orang yang murid Kristus yang sejati. Ya, yang ketiga, kita berjalan dalam iman. Kita berjalan dalam iman. Mari kita baca dari Roma 4 ayat 18 sampai 22. Kalau berbicara tentang iman, kita hanya bisa belajar dari seorang yang bernama Abraham. Dia adalah bapa orang beriman. Saudara, ini tentang tulisan yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tentang Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itulah hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara-saudara, kita perlu berjalan di dalam iman sama seperti Abraham. Abraham itu waktu Tuhan berjanji kepada dia, kenyataan yang ia lihat bahwa ia makin tua dan istrinya makin bertambah umur. Ya. Zaman sekarang ada orang yang saya dengar baru umur 38 saja, dia katakan, "Om, rasanya kita tidak bisa punya anak lagi." Ya, karena saya sudah umur 38. Ya, karena dokter katakan kemungkinan besar anak yang dilahirkan mendekati umur 40 ada chance untuk ada Down syndrome. Jadi mereka sudah ketakutan. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai hidup kita itu mendengar utama hanya dari orang lain. Lebih utama hidup kita mendengar dan berjalanlah di dalam iman. Abraham itu tidak ada dasar lagi secara logika, secara apa yang dilihat itu tidak mungkin lagi Sarah akan memiliki, karena Sarah waktu itu sekitar 90 tahun. Bayangkan, tetapi kalau di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga Abraham itu dikatakan orang benar. Abraham itu dikatakan ia ini orang yang bergaul dengan Tuhan. Ia memiliki iman meskipun tidak ada dasar untuk memperolehnya semua. Ia tidak ada dasar, tapi ia percaya dan terbukti. Kita tahu bahwa anak perjanjian diberikan, Ishak lahir. Dan bukan itu saja, pada waktu Ishak masih muda, Tuhan pun menyuruh dia untuk mempersembahkan. Dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara janjinya. Inilah contoh teladan. Kita tidak bisa meladani manusia-manusia yang sebentar ngomong ini berubah. Para politician, saya hanya ingin katakan kepada saudara, banyak dari mereka melakukan
sekali hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Jangan terlalu kita dengar kepada mereka. Ya, orang-orang yang dianggap penting, orang-orang yang disebut movie star, penyanyi, mereka hidup saja tidak beriman tanpa teladan yang baik. Kenapa kita harus dengar kepada mereka? Oleh karena itu, ini yang saya ingin tekankan. Sebagai orang-orang murid sejati, milikilah gaya hidup yang saya ingin selalu baca. Markus 11 ayat 22. Ini adalah kesukaan saya. Tiap hari saya hanya pegang di situ, ya, Markus 11 ayat 22. Dikatakan, ya, Yesus menjawabnya, percayalah kepada Allah. Mulai sekarang, ada apa saja, lebih baik percaya kepada Allah. Percaya di dalam Yohanes 14 ayat 1 juga katakan, Yohanes 14 ayat 1 ini, ya, waktu mereka gelisah, Tuhan Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Apakah kita lebih percaya kepada omongan orang, kepada media, atau apa saja yang kita peroleh? Ataukah kita lebih percaya kepada Tuhan? Jalanlah di dalam iman, percayalah. Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan memelihara kita. Tuhan sudah berjanji bahwa di dalam Dia kita akan memiliki hidup kekal. Tuhan sudah berjanji bahwa di dalam segala tantangan Ia akan menyertai kita. Tuhan sudah berjanji bahwa dalam keadaan kita bagaimanapun susahnya, Ia selalu ada untuk mendukung kita. Oleh karena itu, janganlah kita takut. Dan hari ini saya hanya bisa membagikan saudara 3 prinsipal ini dari 12 yang saya sudah catat. Saudara-saudara, biarlah ini apa yang telah saya alami, apa yang saya pelajari di Alkitab, dan bagaimana orang-orang hidup berkemenangan, kita boleh menjalankan di dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, hidup selalu mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Jangan mengizinkan lebih daripada itu. Saya menghendaki Roh Kudus yang memimpin hidupku. Dan belajarlah dengar-dengaran. Belajarlah untuk mentaatinya dan melakukan dalam hidup kita. Dan yang berikutnya lagi, hiduplah sekali lagi. Hiduplah selalu bergaul dengan Tuhan di dalam doa. Prioritaskan waktu kita. Dan yang ketiga, selalu dalam keadaan apapun, berjalanlah di dalam iman. Bahwa Tuhan menyiapkan kita sekarang sampai selama-lamanya kita ada dalam Tuhan. Mari saudara-saudara, kita hari ini saya rindu berdoa. Agar 3 hal ini mungkin saudara lag untuk melakukan, kurang serius melakukan. Ini kesempatan untuk kita mulai pulih kembali. Apa yang kita pelajari selama pandemik ini. Hanya orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang dipimpin selalu oleh roh Tuhan yang mulai memperoleh damai sejahtera. Setiap hari saya dengar ada ibu ini, bapak ini stres, ada masalah ini, tidak harmonis. Saya sering dengar itu semua. Tetapi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, kita penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena yang menyertai kita lebih besar dari segala ada yang di muka bumi itu. Itulah pengharapan iman kita dan dekatlah dengan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama, kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan. Kita katakan, Tuhan. Sering sekali Tuhan, kami lebih mementingkan prioritas kami, lebih mementingkan cara hidup kami. Dan sering sekali kami ignore, kami melupakan bahwa Engkau yang telah diutus oleh Bapa, Engkau mengutus Roh Kudus dalam hidup kami. Sesungguhnya untuk memimpin kami, menguatkan kami, memberikan pertolongan kepada kami, memberikan penghiburan kepada kami, untuk menyadarkan kami
dan membuat kami mengetahui semua kebenaran. Tapi sering sekali kami sering lupa. Kami pikir kami mampu. Tetapi dalam kemampuan kami sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Tuhan tuntun kami supaya hidup kami mulai hari ini hanya mendengar tuntunan dari Roh Kudus. Dan kami juga berdoa, Tuhan, biarlah gaya hidup kami sebagai orang yang percaya, sebagai murid Kristus yang sejati. Ya Tuhan, kami rindu agar hidup kami yang utama kami bergaul dengan Engkau. Kami mendengar apa-apa yang Engkau katakan. Dan di dalam hidup kami selalu penuh dengan ucapan syukur dan penuh di dalam doa relasi yang mulia. Dan hamba rindu Tuhan agar setiap dari kami dalam semua tantangan dan goncangan, kami tidak takut karena kami percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Dia yang akan memelihara kami, Dia juga yang akan menuntun kami. Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu kekal selama-lamanya. Segala sesuatu akan berlalu, tetapi kami percaya bahwa kami ada di dalam Engkau. Ada satu jaminan kekal bahwa kami akan hidup selamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu yang telah ambil bagian di dalam ibadah ini boleh memperoleh berkat damai sejahtera dan yang merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.